Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam semangat dan sejahtera. Mari mendoakan di antara kita. Jawablah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bertemu lagi dengan Ibu Latifatur Rodia. Anak-anak, pada kali ini kita akan belajar tentang pecahan. Sebelum itu, Ibu mau melihat nih siapa yang hari ini tidak hadir? Sepertinya hadir semua ya. Oke, anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita ngapain? Berdoa. Iya, benar. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Anak-anak, pada kegiatan kali ini kita belajar tentang apa? Ya, benar sekali. Kita belajar tentang pecahan. Sebelum itu, Ibu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Apa sih tujuan pembelajaran kita pada kali ini? Yang pertama, yaitu mengidentifikasikan pecahan senilai melalui contoh misalnya pada makanan. Yang kedua, menyelesaikan masalah pecahan senilai dengan pendekatan PBL, Problem Basic Learning. Yang ketiga, menggunakan media teknologi, misalnya aplikasi word wall atau game interaktif untuk memahami pecahan senilai. Anak-anak, sebelumnya ada yang tahu nggak definisi dari pecahan itu? Ada yang tahu? Oke, baiklah, Ibu Guru kasih tahu ya. Definisi pecahan adalah cara untuk menyatakan bagian dari keseluruhan. Nah, anak-anak, pecahan itu memiliki bagian-bagiannya. Contohnya ada pada 1/2. Angka 1 yang ada di atas itu disebut dengan pembilang, ya. Angka di atas garis pecahan berarti yaitu angka 1. Disebut juga dengan pembilang. Nah, 1/2. Angka di bawah garis pecahan, inilah garisnya ya nak, di bawahnya berarti ini angka 2. Di bawah garis pecahan disebut angka penyebut. Ini adalah gambar pizza. Satu lingkaran pizza. Kemudian kita potong menjadi 2 bagian yang sama rata. Kemudian satu bagiannya kamu ambil. Berarti kamu mengambil berapa bagian nak? Satu dari 2 bagian. Karena satu pizza dipotong menjadi 2 dan kamu ambil 1. Maka yang kamu ambil ini 1/2 bagian. 1/2 bagian. Oke, selanjutnya di gambar sebelah ada satu lingkar pizza. Satu lingkar pizza kemudian dipotong menjadi 4 bagian. Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. 4 bagian. Kemudian satu bagian kamu ambil. Ini bagian ini kamu ambil nih dan kamu makan. Artinya kamu makan berapa bagian pizza? 1/4 bagian pizza karena ada 4 bagian. Berarti kamu memakan 1 dari 4 bagian pizza yang ada nih. Sampai sini paham? Oke, paham ya? Nah, anak-anak, kita akan masuk dengan pecahan setara.
Pecahan setara yaitu pecahan yang sama nilainya. Contohnya gimana Bu? Nih contohnya. 1/2 yang artinya 1 pizza dibagi menjadi dua bagian yang sama. Berarti 1 pizza dibagi menjadi 2. Itu sama artinya dengan 1 pizza dibagi 4 bagian yang sama. Kemudian kamu memakan 2 bagian pizza. Ini sama ini yang kamu makan. Ngerti? Sama nggak besarnya ini sama ini? Sama nggak? Sama? Iya sama. Lihat besarnya. Sama-sama dia setengah kan? Cuman pembagiannya saja yang beda. Kamu memakan 2 dari 4 bagian pizza. Berarti 2 bagian pizza yang dimakan dari 4 pizza. 2/4. Oke. Kemudian senilai dengan 3/6. Coba kamu perhatikan gambar pizza ini. Ya, ada 1 lingkar pizza. 1 lingkar pizza ini kita potong menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Setelah itu, Sapna memakan 3 potong bagian. 1, 2, 3. Ini yang dimakannya ya, yang diambilnya ya. Ya, udah. Berarti Sapna makan berapa pizzanya? Makan 3 pizza dari 6 bagian pizza. Karena seluruh bagian pizza itu ada 6 potong. Kamu lihat, ini semuanya ada 6. Dan yang dimakan Sapna ada 3. 1, 2, 3. Makanya 3 yang dimakan dari 6 potong pizza. 3/6. Sama enggak? Ini yang dimakan sama ini yang dimakan sama yang ini. Sama enggak? Sama nilainya. Jadi pecahan setara itu yang jumlah nilainya sama walaupun penyebut dan pembilangnya berbeda. Sampai sini paham? Alhamdulillah. Bagaimana cara mengubah pecahan setara? Yaitu dengan cara mengalihkan atau membagi bilangan dan penyebut dengan angka yang sama. Contoh 1/2. Ya, 1/2 itu sama nilainya dengan 2/4. Nih tadi 1/2 nilainya sama dengan 2/4. Gimana caranya? Penyebutnya sama-sama bisa dibagi berapa? Bisa dikali berapa? Dikali 2 hasilnya 2 dan 2 dikali 2 hasilnya 4. Dan 1/2 sama nilainya dengan 3/6. Cara nyarinya sama. Ya, kita sama-sama kalikan 3. 1 dikali 3, 3. 2 dikali 3, 6. Sama-sama dikali 3. Kalau yang ini sama-sama dikali 2, pembilang dan penyebut ya nak. Jadi, pecahan setara itu adalah cara berbeda untuk menuliskan nilai yang sama. Ibu ulangi, pecahan setara adalah cara berbeda untuk menulis nilai yang sama. Mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke terbesar. Caranya, yang pertama, samakan penyebut pecahan. Agar lebih mudah dibandingkan, samakan penyebut dari semua pecahan. Yang kedua, bandingkan pembilang. Setelah penyebut sama, bandingkan pembilangnya. Yang ketiga, urutkan dari terkecil hingga ke terbesar. Urutkan pecahan berdasarkan pembilang setelah penyebutnya disamakan. Oke, selanjutnya ya, kita akan mencoba mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ada 1/4, 2/3, 3/8, 1/2. Yang pertama apa tadi caranya? Samakan dulu penyebut pecahannya. Kita lihat dari 4, 3, 8, 2. Bawahnya dulu ya, penyebutnya dulu. 4, 3, 8, 2. Kita cari KPK-nya. Ya, KPK itu kali-kali yang jumlahnya sama hasilnya. Dari 4, 3, 8, dan 2 kita cari yaitu 24. 4 kali berapa yang hasilnya 24? 4 dikali 6. Dan pembilangnya juga dikalikan 6. Jadi sama-sama dikali 6. 1 kali 6, 6. Jadi 1/4 itu hasilnya 6/24. Kemudian 2/3. Tadi berapa? Itunya 24 ya. Ingat ya, 24. Ingat ya. Nah, dari angka 3 ini
3 kali berapa yang hasilnya 24? 3 dikali 8. Kalau penyebutnya dikali 8, maka pembilangnya juga dikali 8. Maka 2 kali 8 16, 3 dikali 8 24. Oke, sekarang 3 per 8. 8 ini kali berapa hasilnya 24? Yaitu 8 dikali 3. Hasilnya 24. Kalau penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya juga dikali dengan 3. 3 kali 3 hasilnya sama dengan 9. Ya, yaitu hasilnya 9. Kemudian dari pecahan 1 per 2. 1 per 2 penyebutnya kita kalikan berapa supaya hasilnya 24, yaitu 2 dikali 12. 2 dikali 12 hasilnya 24. Oke. Selanjutnya, jadi setelah itu cara yang kedua, bandingkan pembilang. Setelah ini kita ketahui, dan cara yang ketiga yaitu urutkan dari terkecil hingga terbesar. Jadi urutannya yaitu 1 per 4, 3 per 8, 1 per 2, dan yang keempat 2 per 3. Jadi 1 per 4, 3 per 8, 1 per 2, dan 2 per 3. Oke, nah sekarang kita bermain game yuk. Nanti di sini kita bermain game word wow ya. Ibu tunjuk satu orang untuk bermain game word wow. Ibu akan pilih, silahkan kepada Sapna untuk memulai bermain gamenya. Ayo sini Sapna, silahkan dijawab. Oke, bagus. Salah. Jawabannya salah dan benar 4 per 5. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Sapna. Oke anak-anak, terima kasih telah mengikuti Ibu sampai dengan selesai. Kamu semua hebat, kamu semua mantap. Jadi hari ini kita tadi belajar tentang apa? Ya, benar sekali, belajar tentang pecahan. Dan apa yang dimaksud dengan pecahan? Benar sekali, pecahan adalah cara untuk menyatakan bagian dari keseluruhan, baik itu makanan, benda, dan sebagainya. Tugas di rumah, coba kalian kerjakan benda-benda yang ada di lingkungan kalian. Makanan ya nak, makanan tradisional. Contohnya putri mandi. Putri mandi dibagi menjadi makanan putri mandi tahu? Dibagi misalnya ada 1, dibagi menjadi 2, itu berapa? Kamu gambar dan kamu tulis itu berapa bagian. Terima kasih sudah menyaksikan. Dan jangan lupa kerjakan PR-nya. Sekian dari Ibu, dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.